Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, bagaimana sih sejarah hijrahnya Nabi Muhammad? Kita akan bahas pertama, saat di Mekah, kan Nabi Muhammad awalnya disuruh dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah dakwah sembunyi-sembunyi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah dakwah terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Jadi kan memang kafir Quraisy itu tidak suka ya dengan dakwah Nabi. Nah, semenjak dakwah secara terang-terangan ini, siksaan dari kafir Quraisy ini makin menjadi-jadi gitu. Kemudian bertahun-tahun berdakwah di Mekah tetapi hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Jadi yang masuk Islam itu cuma sedikit walaupun dakwahnya itu sudah lama. Nah, saat keadaan sedang down seperti itu ya, Nabi Muhammad sedang butuh support dari para keluarganya. Tetapi Siti Khadijah dan Abu Thalib meninggal pada tahun tersebut ya. Nah, pada tahun ini disebut dengan tahun duka cita atau Amul Huzni ya, yang seharusnya Nabi Muhammad mendapat support dari orang terdekat, tapi justru istri dan pamannya malah meninggal gitu. Nah, saat Nabi sedang berduka cita seperti itu, Allah menghibur Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pasti kalian tahu ya, Isra Mi'raj itu yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha ya, dalam waktu hanya 1 malam. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi ini juga melanjutkan dakwahnya sambil menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi. Tapi bukannya pada percaya, tapi malah semakin mengolok-olok Nabi gitu kaum Quraisy. Jadi dibilangnya Nabi orang gila atau berbohong gitu ya. Jadi tidak pada percaya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah karena situasi di Mekah yang sudah semakin parah, kaum kafir Quraisynya juga semakin parah gitu kepada Nabi ya. Maka Allah menyuruh Nabi untuk hijrah ke Madinah. Nah, seperti itu sejarahnya. Kemudian sebelum Nabi hijrah ke Madinah ada beberapa peristiwa. Nah, yang pertama, pada tahun 620 Masehi, Nabi SAW bertemu dengan 6 orang Yasrib. Nah, Yasrib ini sebutan dari kota Madinah ya, pada zaman dulu gitu, sebelum namanya Madinah, kotanya itu namanya Yasrib. Dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Jadi ada 6 orang Yasrib yang bertemu dengan Nabi. Kemudian di situ Nabi mengajak mereka masuk Islam dan mereka menyatakan masuk Islam, kemudian menyebarkan Islam di Yasrib. Jadi 6 orang ini bersedia masuk Islam, kemudian setelah 6 orang ini kembali ke Yasrib, mereka membantu menyebarkan agama Islam di Yasrib. Kemudian pada tahun 621 Masehi atau tahun setelahnya, seorang muslim Yasrib beserta 6 temannya dari kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi dan menyatakan Islam
dan melakukan perjanjian Aqobah ya. Jadi setahun berikutnya orang Yasrib ini ada yang datang lagi kepada Nabi dan menyatakan masuk Islam gitu, dan mereka melakukan perjanjian Aqobah karena perjanjiannya diadakan di Aqobah, jadi namanya perjanjian Aqobah. Isi perjanjian Aqobah yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, sambil masuk Islam itu mereka membuat perjanjian seperti ini. Kemudian setahun kemudian pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi untuk mengadakan perjanjian Aqobah dan mengundang Nabi untuk hijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah 2 ini diikuti oleh 75 orang Yasrib. Jadi setelah perjanjian Aqobah yang pertama, setahun kemudian banyak orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah dan menemui Nabi untuk menyatakan masuk Islam dan melakukan perjanjian Aqobah yang disebut dengan perjanjian Aqobah yang kedua. Isinya sama perjanjian Aqobahnya, hanya yang beda orangnya ini lebih banyak gitu ya, yang masuk Islam dan yang melakukan perjanjian Aqobah ada 75 orang. Nah, selain itu juga orang-orang Yasrib ini mengundang Nabi untuk hijrah ke Yasrib. Kemudian, dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kemudian Nabi memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Nah, karena sudah terjadi perjanjian Aqobah sebanyak 2 kali dan banyak juga yang masuk Islam dari orang-orang Yasrib, maka Nabi di sini berpikir, mungkin Islam ini sudah siap untuk berkembang di Yasrib, maka Nabi menyuruh umatnya untuk hijrah ke Yasrib ya. Nah, tadi peristiwa sebelum hijrah. Sekarang sejarah bagaimana perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Rencana hijrah Nabi didengar oleh kafir Quraisy. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad pada malam hari, tetapi gagal. Jadi saat malam hari Nabi Muhammad pas mau hijrah, nah kafir Quraisy ini sudah merencanakan pembunuhan. Nah, mereka ini mengepung rumah Nabi gitu, biar Nabi ini tidak jadi hijrah ya. Jadi mereka pengen membunuh Nabi gitu. Tetapi di sini atas pertolongan Allah, Nabi bisa lolos. Jadi ada Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi Muhammad di rumahnya, atau tepatnya di kasur. Jadi Ali bin Abi Thalib ini tidur di kasur Nabi dan berpura-pura gitu ya. Jadi kafir Quraisy ini mengira si Ali ini adalah Nabi gitu. Padahal Nabi ini sudah keluar dari rumah berkat pertolongan Allah. Jadi pas kafir Quraisynya lagi pada istirahat tidur, nah Nabi itu keluar tapi tidak sampai ketahuan gitu. Nah, saat kafir Quraisy ini bangun dan masuk ke dalam rumah Nabi, ternyata Nabi sudah gak ada di rumah. Yang mereka temui justru adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, maka rencana pembunuhannya gagal. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah bersama Abu Bakar pada malam hari, menempuh jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Nah, malam itu Nabi Muhammad langsung menuju ke rumah Abu Bakar dan langsung hijrah bersama Abu Bakar ya. Dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini melewati jalan yang yang tidak mungkin dilewati oleh manusia, biar gak diikutin gitu sama kafir Quraisy. Mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang tahu tempat persembunyiannya itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua putrinya yaitu Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhaira. Jadi di tengah perjalanan mereka ini sempat
beristirahat ya atau bersembunyi di Gua Sur ya. Yang gak ada yang tahu tuh semuanya, kecuali yang tahu itu anaknya Abu Bakar yaitu Abdullah, kemudian Aisyah dan Asma sama pembantu mereka ya. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ini tugasnya yaitu memberikan informasi kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar tentang situasi di Mekah atau situasi para kafir Quraisy ya. Kemudian Aisyah dan Asma ini tugasnya yaitu memberi makanan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Setelah situasi sudah tenang, mereka melanjutkan perjalanan dengan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Jadi setelah bersembunyi 3 hari di Gua Sur, nah situasinya sudah tenang, maka mereka melanjutkan perjalanan hijrahnya. Kemudian orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW, baik hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Jadi para kafir Quraisy ini mengadakan sayembara. Sayembara tuh kayak perlombaan gitu ya, dapat hadiah gitu. Nah, siapa saja yang bisa membawa Nabi Muhammad, baik Nabi Muhammadnya masih hidup atau sudah mati, maka orang itu akan mendapat hadiah dan jabatan yang tinggi gitu ya. Pastikan kafir Quraisy pada tertarik gitu ya, termasuk Suraqah bin Malik, dia juga tertarik dengan sayembara tersebut. Nah, Suraqah bin Malik ini salah satu orang yang mengetahui hijrahnya Nabi Muhammad ya, mengetahui perjalanannya gitu ya. Nah, di saat ada sayembara itu, Suraqah bin Malik langsung mendatangi tempat di mana Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada gitu ya. Nah, tetapi setiap kali si Suraqah bin Malik ini mau nyamperin Nabi sama Abu Bakar, kudanya ini selalu tersungkur, kudanya ini selalu jatuh gitu. Pas mau nyamperin kudanya jatuh lagi, mau nyamperin jatuh lagi. Nah, dari situ dia berpikir mungkin pertanda tidak baik gitu ya, maka si Suraqah bin Malik ini mengurungkan niatnya, nggak jadi gitu buat nyamperin Nabi, lalu kembali ke Mekah. Kemudian di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah bernama Quba. Di sana beliau membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam bernama Masjid Quba. Kemudian beliau singgah di Quba selama 4 hari, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Jadi kan jarak dari Mekah ke Madinah itu jauh ya, apalagi zaman dulu kan belum ada kendaraan, jadi lama gitu ya. Jadi sering singgah gitu. Nah, di tengah perjalanan ini Nabi Muhammad dan Abu Bakar singgah di sebuah daerah yang bernama Quba. Di situ dibangunlah sebuah masjid. Nah, masjid ini menjadi masjid pertama yang didirikan dan diberi nama Masjid Quba. Nah, setelah 4 hari beliau melanjutkan perjalanannya pada hari Jumat pagi, berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Nah, singgah lagi tuh di perkampungan Bani Salim bin Auf ya, karena pas nyampe situ saat waktu sholat Jumat, maka sholatlah beliau di sana. Nah, inilah sholat Jumat pertama dalam Islam ya. Khutbahnya pun merupakan khutbah pertama. Jadi sejarahnya sholat Jumat dan khutbah Jumat tuh di sini pertama kali dilaksanakannya itu di perkampungan Bani Salim bin Auf saat Rasulullah melakukan perjalanan hijrah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan Nabi telah dinanti-nanti masyarakat Madinah dan disambut dengan genderang syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pokoknya Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini waktu sampai di Madinah disambut dengan meriah oleh kaum Madinah ya. Jadi sudah ditunggu-tunggu kedatangannya gitu. Selanjutnya, peristiwa hijrah menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Jadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu awal mulanya ada tahun hijrah atau tahun hijriyah ya. Tuh.
Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah sampai tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah, tahun wafatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini berdakwah di Madinah selama 10 tahun, mulai dari waktu Rasulullah sampai di Madinah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal sampai tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah, di mana di situ tahun wafatnya Nabi Muhammad. Ajaran Islam di Madinah lebih banyak tentang masalah sosial kemasyarakatan. Sasaran dakwah Rasulullah periode Madinah yaitu mereka yang baru masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, kemudian orang yang belum masuk Islam atau Yahudi, dan masyarakat di sekitar dan luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab maupun dari luar bangsa Arab. Jadi sasaran dakwah Nabi ya semuanya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Jadi strategi dakwahnya apa saja? Yang pertama, membangun masjid, ya. Jadi di Madinah, Rasul ini membangun masjid bersama kaum Muhajirin dan Ansor yang disebut dengan sekarang namanya Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin ini kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor yaitu kaum yang menetap di Madinah. Tuh. Strategi yang ketiga yaitu menetapkan perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial Islami demi terwujudnya masyarakat madani. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu strategi membangun masjid. Jadi, saat zamannya Rasulullah, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk sholat, nah, tapi memiliki fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, sarana ibadah, khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Tarawih, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang ketiga, tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam. Jadi masjid juga sebagai tempat menuntut ilmu. Kemudian, tempat bermusyawarah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Jadi kalau rapat ya, musyawarah itu juga dilaksanakan di masjid. Yang terakhir sebagai sarana kegiatan sosial ya. Kayak misalkan membagikan sedekah kepada anak yatim piatu gitu ya. Itu juga termasuk kegiatan sosial yang diadakan di masjid. Atau tempat pengobatan para penderita sakit itu juga dilaksanakan di masjid. Jadi fungsi masjid ini ada banyak, tidak hanya untuk sholat ya. Strategi yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, kaum Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah yang berasal dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jadi orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah para sahabat penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Jadi orang-orang Madinah asli itu disebut dengan kaum Ansor. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor layaknya seperti saudara senasab. Nah, jadi antara kaum Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad seperti saudara kandung gitu. Kemudian kaum Ansor dengan ikhlas memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin berupa tempat tinggal, sandang, pangan, dan lain-lain yang diperlukan. Nah, kaum Ansor ini baik banget ya, menolong kaum Muhajirin, diberikan tempat tinggal, diberikan makanan, pakaian gitu ya. Kaum Muhajirin berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah agar dapat hidup mandiri. Nah, kaum Muhajirin walaupun dia sudah ditolong oleh kaum Ansor, tapi kaum Muhajirin juga tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah agar dapat hidup mandiri ya. Nah, di antara sahabat-sahabat yang dipersaudarakan dari kaum Muhajirin dan Ansor, di antaranya
Yang pertama dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini memberikan contoh bahwa Rasulullah ini mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Kemudian ditirulah oleh sahabat-sahabatnya, diantaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, bersaudara dengan Harizah bin Zaid. Kemudian ada Umar bin Khattab, bersaudara dengan Irban bin Malain Hazraji. Kemudian ada Utsman bin Affan, bersaudara dengan Aus bin Sabit, dan sebagainya. Ada banyak ya sahabat-sahabat Nabi dari kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi bersaudara gitu. Strategi yang ketiga yaitu menetapkan perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir. Jadi kan di Madinah juga bukan hanya ada kaum muslim tapi ada kaum kafir juga. Nah, agar bisa berjalan bersama gitu ya, maka dibuatlah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir. Nah, perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Ya, isinya diantaranya kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Jadi kalau ada musuh yang menyerang Madinah, kaum muslim dan kaum kafir ini harus bersatu ya, perang melawan musuh. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Kemudian kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Jadi ada kebebasan beragama gitu. Ya kaum Yahudi kalau nggak mau masuk Islam ya udah tetap dengan agama Yahudi, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Kemudian semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf ya, atau diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Jadinya semua kaum Yahudi juga diperlakukan sama seperti kaum muslimin, tidak dibeda-bedakan. Kemudian kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Jadi harus saling bantu, harus saling tolong-menolong gitu. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezoliman ya. Harus saling berbuat baik dan saling mengingatkan gitu. Kemudian kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Jadi bukan hanya tanggung jawab kaum muslimin aja, atau bukan hanya tanggung jawab kaum kafir saja, tapi tanggung jawab bersama ya. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Baik kaum muslimin atau maupun kaum kafir pasti dijamin keselamatannya. Kemudian setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Kemudian Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepadanya untuk diadili sebagaimana mestinya. Jadi Rasulullah ini menjadi pemimpin untuk seluruh penduduk Madinah, baik itu kaum muslimin atau kaum kafir, dipimpin oleh Rasulullah. Nah, strategi selanjutnya atau yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, Rasulullah SAW berperan sebagai seorang kepala negara atau disebut dengan khalifah. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar bagi sistem politik Islam yaitu musyawarah. Ya, jadi dasar politik itu yaitu musyawarah ya. Melalui musyawarah, umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan serta membuat peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya dan tidak menyimpang dari tuntutan Al-Quran dan hadis ya. Jadi segala sesuatu di bidang politik seperti mengangkat wakil-wakil rakyat atau membuat peraturan itu harus melalui musyawarah. Kemudian dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bahwa sistem ekonomi Islam itu harus dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial ya. Tuh, jadi harus adil gitu. Dalam bidang ekonomi tuh harus terwujud keadilan sosial bagi
seluruh masyarakat Madinah. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar antara lain adanya persamaan derajat di antara semua individu, semua golongan, dan semua bangsa. Jadi, semua masyarakat Madinah itu tidak dibeda-bedakan. Derajatnya semuanya sama. Baik kaum muslimin atau kaum kafir, semuanya sama ya. Selanjutnya, strategi dakwah periode Madinah diterapkan untuk membangun masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu apa? Masyarakat madani adalah masyarakat yang menerapkan ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat madani yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah masyarakat yang baik, aman, tentram, damai, adil, dan makmur di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi strategi-strategi yang tadi dilaksanakan oleh Rasulullah itu semata-mata untuk membangun masyarakat madani. Strategi dakwah periode Madinah juga membuat Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga Madinah terkenal dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya ya. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.